saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu, Tuhan Allah kami yang hidup. Haleluya. Oh Yesus. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, mari angkat pujian ini. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Oh, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh Yesus, kami menyembah-Mu Yesusku. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Engkau Allah yang layak kami agungkan. Kami mau terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, glory bagi-Mu Yesus. Urapi kami, urapi jum ini Bapa. Biarlah ibadah yang sejati kami berikan. Haleluya. Glory Tuhan. Haleluya. Syukur bagi-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Biarkan Roh-Mu menyala-nyala atas kami Tuhan. Biarlah Roh-Mu menguasai hati pikiran kami Tuhan. Kami mau dibaharui oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau dibaharui oleh setiap pujian yang kami naikkan kepadamu Bapa. Biar boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Oh Yesusku, terimalah pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Haleluya, glory, haleluya. Oh Yesus, Kau yang termanis, Yesus yang termanis, mengurapi kami Tuhan. Oh Yesus, mari Bapak Ibu angkat pujian ini lagi. Katakan, saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, glory, glory. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku,
ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ibu, kami bersyukur Tuhan, kami boleh merasakan hadirat Allah terjadi atas kami di tengah-tengah ibadah tubuh Kristus ilahi. Kami percaya ketika kami naikkan pujian, sukacita, penyembahan kami, maka Roh-Mu bekerja atas kami dan para malaikat di surga pun bersukacita karena kami menaikkan pujian kami untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ambil alih jalannya ibadah ini Bapak dari awal sampai akhirnya. Engkau memberkati setiap kami yang Tuhan percayakan dalam pelayanan pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, kami mau terus menyenangkan hati Tuhan. Kami mau siap Tuhan untuk Tuhan taburi kami dengan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Diriksen Tuhan. Terima kasih Bapak, terus Roh Kudus bekerja atas kami. Karena kami percaya tubuh ini lemah, tapi ketika kami memiliki roh yang kuat, maka kami juga akan kuat dan menang bersama-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami Bapak, anak-anak-Mu, umat-umat-Mu yang siap diberkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau terus menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Bapak Ibu, kita masih tetap memuji nama Tuhan. Saatnya kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan oleh hambanya, Bapak Pendeta Diriksen. Mari angkat satu buah pujian penyembahan kita kepada Yesus. Kusanjung Kau di tempat tinggi. Engkau Allah yang layak kami puji dan kami sembah. Oh, Yesus, Kau Bapa yang baik. Oh, ini kami Tuhan, layakkan kami. Glory, haleluya. Mari angkat pujian ini. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Oh Yesus, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Ini doa kami Tuhan. Dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain Tuhan.
dan ku datang menyembahmu, Yesus. Sekali lagi angkat pujian ini, ku sanjung. Ku sanjung, kami menyanjungmu Bapa. Engkau Allah kami yang ada di tempat maha tinggi Tuhan. Sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung, Kau lebih dari yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan ku datang menyembahmu, Yesus. Dan ku datang menyembahmu, Yesus. Haleluya, silakan hambanya, Bapak Pendeta Rinsen, Tuhan Yesus berkati. Shalom, haleluya. Terima kasih ya untuk Pak Adelin. Silakan Pak Derikson. Oke. Ya, terima kasih. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, hanya Engkau yang kami sanjung di tempat yang tinggi. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Izinkan hamba Tuhan berbicara Roh Kudus, biar kami dapat belajar daripada firman-Mu, membentuk kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan dan kami sambut firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom semuanya. Kita bersyukur dapat bertemu kembali dalam tubuh Kristus ilahi. Sepertinya janjian dengan Ibu Adeline ya. Hanya Yesus yang disanjung tinggi. Jadi temanya flexing. Flexing ini untuk manusia yang pamer untuk mencari kemuliaan, mencuri kemuliaan Tuhan ya. Jadi pujian terakhir tadi menunjukkan bahwa hanya Allah lah yang layak disanjung. Saya bacakan firman Tuhan sebagai firman Tuhan renungan kita saat malam hari ini dari Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Di situ diberikan judul perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi Bapak Ibu, istilah flexing ternyata sudah terjadi ribuan tahun yang lalu ya. Sejak manusia ada, banyak orang yang memamerkan kelebihannya. Jadi kalau dalam kamus bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, flexing itu mencakup semuanya. Flexing itu adalah pamer atau menunjukkan sesuatu yang dimiliki kepada orang lain dengan maksud memperlihatkan kelebihan atau keunggulan untuk menyombongkan diri. Kebiasaan flexing membuat manusia ingin terlihat memiliki kekayaan, menarik secara fisik, dan juga populer. Ya, jadi ternyata perumpamaan ini sudah Yesus katakan sebelum medsos ada. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau di zaman itu sudah ada medsos, sudah ada Instagram, sudah ada Facebook, dan sudah ada YouTube. Nggak tahu lagi bagaimana orang Farisi ini. Mungkin dia akan posting semua perbuatannya yang dikatakan di dalam hatinya itu. Bahkan yang terakhir lagi kalimatnya, dan bukan seperti orang yang di sebelah ini gitu.
Luar biasa Bapak Ibu. Jadi ternyata perumpamaan Tuhan Yesus ini mengingatkan kita agar kita waspada. Seperti tema pada malam hari ini, waspada flexing rohani. Jadi bukan hanya yang baru-baru kita lihat di medsos ya, istri-istri pejabat memamerkan tas-tas yang ratusan juta. Ternyata di dalam kehidupan kita melayani Tuhan, mengikut Tuhan juga, tanpa sadar kita pernah melakukan flexing. Kalau kita mau jujur ya, kalau kita mau jujur, dan penyebab flexing itu ada banyak. Mungkin waktu kecil tidak pernah dipuji, akhirnya ketika memiliki sesuatu sesudah bekerja ingin dipuji oleh orang lain. Nah, kita mau melihat firman Tuhan ini bagaimana akhirnya seorang pemungut cukai yang terkenal korup pada zaman itu, karena mereka adalah pesuruh daripada Herodes, dan Herodes menyetor kepada Kaisar Romawi untuk memungut cukai. Dan karena jauhnya Kaisar itu, seringkali Kaisar juga tidak tahu Herodes, yang penting setoran beres. Maka orang-orang masyarakat tahu bahwa pemungut cukai itu tidak ada yang beres. Maka ketika Yesus bertamu ke rumah Zakius dan pemungut cukai lainnya, Yesus itu disindir, diejek. Kenapa Yesus itu bertamu bahkan makan di rumah orang berdosa? Jadi sorotan orang kepada pemungut cukai pada waktu itu adalah orang yang najis, orang yang kotor, orang yang korup. Nah, ketika bertepatan waktunya dalam perumpamaan ini sama-sama berdoa, yang satu Farisi ini udah jelas tahu hukum Taurat, dan semua yang dilakukan dikatakan dalam doanya dalam hati, aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan ini, bahkan berpuasa. Yang paling parahnya, dan tidak seperti orang yang di sampingku ini. Nah, itulah flexing, salah satu flexing, dan banyak lagi flexing lain. Hanya menceritakan kelebihan, menceritakan anak-anak kita yang berhasil, itu sebenarnya itu sudah flexing gitu. Jadi pada malam hari ini itu teguran bagi saya, karena saya juga hampir semua manusia bisa terpancing, terutama dalam pelayanan. Biarlah seperti dikatakan dalam firman Tuhan, Allah yang tersembunyi yang mengetahui pelayanan kita. Ya, bahkan dikatakan apa yang dilakukan oleh tangan kananmu jangan diketahui oleh tangan kirimu. Karena yang layak dipuji seperti pujian yang terakhir tadi, hanya Yesus yang layak disanjung tinggi. Kalau kita minta pujian, popularitas, kita sudah mendapat upah kita. Apalagi upah kita di surga nanti gitu. Jadi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata ribuan tahun yang lalu flexing rohani sampai saat ini ya. Saya di dalam pelayanan onsite juga sering berkumpul dengan komunitas-komunitas hamba Tuhan. Kalau sudah bercerita tentang kekayaan, tentang fasilitas yang sudah berlebihan, saya langsung tinggalkan gitu, karena tidak membangun gitu. Bagus saya mendengarkan cerita tentang bagaimana orang tidak bisa menghadapi masalahnya, dan kita berdoa bersama-sama gitu, daripada kita terpancing kepada hal-hal yang flexing. Karena kalau kita duduk itu selalu terpancing dengan menceritakan kelebihan masing-masing. Anak saya sudah S1, S2, S3 semua. Anak saya sudah ini. Saya baru membeli ini, saya baru membeli itu. Dan itu sudah flexing gitu. Walaupun kita di dalam dunia pelayanan ya, biarlah Tuhan yang memuji kita, dan Tuhan yang mencatat semua apa yang kita lakukan selama pelayanan kita dalam dunia ini. Dan berbeda dengan pemungut cukai, akhirnya dia melihat gaya orang Farisi itu, dia menjauh, bahkan dia tidak berani menengadah ke atas karena dia tahu siapa dirinya, penuh dengan dosa. Padahal sebenarnya itulah gambaran diri kita. Ada dosa yang memang terlihat jelas seperti begal, rampok, jambret semuanya.
tetapi ada juga dosa yang tersembunyi. Semuanya manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Makanya ketika kita datang ke bait Allah, sebaiknya kita seperti pemungut cukai itu. Memang pemungut cukai itu berdosanya sangat kelihatan gitu. Orang mengetahui semuanya. Tetapi ada banyak orang yang menyembunyikan dosa, merasa dikatakan di sini merasa benar. Jadi ada kata merasa benar. Jadi kalau kita merasa benar dan kita posting, kita katakan, kita pamerkan, itu namanya flexing secara rohani. Kita harus waspadai. Dan itu melanda semua orang, baik hamba Tuhan maupun tidak hamba Tuhan. Karena itu, marilah kita mengendalikan diri, menguasai diri, salah satu buah roh ya. Karena itu Tuhan menunjukkan bahwa buah roh itu salah satunya adalah penguasaan diri atau pengendalian diri. Ketika kita sudah terpancing, kita harus sadar, oh saya manusia berdosa. Saya nggak layak dipuji gitu. Yang layak disanjung itu hanya Tuhan. Apalagi sampai mengatakan tidak seperti yang di samping saya ini gitu. Kita sungguh-sungguh menunjukkan kesombongan. Kadang-kadang orang bersembunyi di balik kerendahan hati, tetapi bisa juga merendahkan diri di atas gunung. Bagaimana kita merendahkan diri di atas gunung? Saya pernah dengar teman saya bercerita, aduh hidup saya itu miskin katanya. Gimana sih miskinnya? Iya, gara-gara miskinnya sampai semua rumah saya kotor katanya. Kotornya bagaimana? Ada burung merpati. Jadi burung merpati itu mau saya tangkap. Pertama dia di mobil saya, di atas mobil, buang kotoran, katanya gitu kan. Saya mau tangkap, terbang ke kulkas. Di kulkas juga buang kotoran. Baru dari kulkas terbang ke televisi. Semua akhirnya terbang ke tempat dia rupanya mau menceritakan semua barang-barang berharga yang ada di rumahnya dengan ilustrasi seperti itu gitu. Jadi dia merendahkan diri di atas gunung. Itu juga namanya flexing gitu loh. Kalau dia berbicara, oh aku udah punya mobil, aku udah punya kulkas, aku udah punya ini, aku udah punya ini, kan terlalu kelihatan sombongnya. Tapi dia pura-pura merendahkan diri. Rumah kami kotor, sekarang susah. Itu dengan perantaran burung tadi. Terbang di atas mobil, terbang di atas ini AC, terbang di atas mana, semua barang berharga yang di rumah itu diceritakan, dihinggapi oleh burung tersebut. Jadi itu namanya flexing, memamerkan. Jadi waspadalah kita Bapak Ibu ya. Sadarlah kita bahwa kita juga bagian daripada pemungut cukai. Itu nggak ada manusia yang terlepas daripada dosa. Hanya saja ada yang kelihatan gitu. Maka saya sangat prihatin kalau ada misalnya begal gitu langsung dibilang orang bakar gitu. Itu kita teringat kepada ketika Yesus mengampuni perempuan yang berzina itu, semua mengatakan ini orang harus dirajam sampai mati, dilempari batu sampai mati. Tapi ada sebenarnya kejanggalan di situ. Dia ketahuan sama imam-imam ahli Taurat, orang Farisi dan masyarakat, dan menyeret perempuan itu ke depan Yesus. Dan perempuan itu menangis. Tetapi kejanggalannya Bapak Ibu sadar nggak? Kenapa laki-lakinya nggak dibawa? Padahal dalam hukum Taurat, baik yang kalau berzina itu yang laki-laki dan yang perempuan harus sama-sama dilempari batu sampai mati. Nah ini kejanggalannya. Maka ketika itu diperhadapkan kepada Yesus hanya untuk apa? Mencari kesalahan Yesus. Apakah Yesus bisa mengambil keputusan? Dan mereka sudah memegang batu masing-masing. Kemudian yang Yesus lakukan adalah berbalik dan jongkok, kemudian dia mencoret-coret sesuatu di tanah. Kemudian dia berteriak, dia berseru, dia katakan, ya sudah, yang merasa paling tidak berdosa, dialah lebih dulu melempar wanita ini. Ditunggu sama Yesus sambil mencoret-coret sesuatu.
Tetapi apa yang terjadi? Sekian lamanya ditunggu oleh Yesus, akhirnya orang pergi semua. Hanya dengan perkataan kata berdosa tadi, baru orang sadar bahwa memang perempuan itu dosanya memang terlihat jelas, tapi laki-lakinya kemana? Makanya ada hamba Tuhan yang saya kenal ya, ketika lagi bincang-bincang kemarin beberapa waktu yang lalu, saya menafsirkan yang ditulis Yesus itu Pak Derison adalah nama laki-laki yang pernah tidur dengan perempuan itu katanya. Sampai ke situ pikiran Bapak ya, saya bilang gitu. Ya makanya semua lari. Karena situ ada kejanggalan. Hukum Musa mengatakan yang berzina itu ya yang perempuan hukum mati, yang laki-laki dihukum mati gitu. Makanya semua mundur. Jadi Bapak Ibu, kita itu nggak ada alasan untuk menyombongkan diri melalui firman Tuhan ini. Apapun yang sudah Tuhan berikan kepada kita, enggak usahlah dipamer-pamerkan ataupun menunjukkannya, walaupun secara merendahkan diri tetap juga namanya pamer. Itu namanya merendahkan diri di atas gunung, tetap juga kelihatan kesombongannya gitu. Jadi itulah ribuan tahun yang lalu sudah terjadi seperti itu. Untungnya belum ada medsos di situ. Kalau ada medsos udah dipostingnya semua apa yang dilakukannya. Dia memberikan sedekah, dia berpuasa 2 kali seminggu, dia menyumbang apa. Wow. Kita lihat ya di Matius 6 ayat 2 sampai 4 ya. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi nggak ada lagi tercatat di surga. Kemudian ayat 3, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ayat 4, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi Bapak Ibu, memang kita sebagai hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang melayani Tuhan, biarlah kita melakukan sesuatu itu untuk Tuhan walaupun tidak diketahui orang. Sama dengan berdoa juga, walaupun tidak terlihat. Kita mendoakan seseorang dan kita mendengar dia sukses, dia berhasil, itu sudah menjadi kepuasan tersendiri bagi kita. Kalau kita memang hanya mampu melayani dalam doa dan mengajak orang-orang untuk beribadah, ataupun apa sekecil apapun yang kita perbuat, janganlah mencari pujian daripada manusia, apalagi hal-hal yang besar. Hal-hal yang besar, sayang sekali kita memberikan hal yang besar tetapi sama sekali jong tidak tercatat di surga. Lebih bagus hal yang kecil tapi tercatat di surga. Jadi flexing rohani ini bukan hanya flexing duniawi, tapi flexing rohani ini juga melanda kita. Apalagi di zaman sekarang, setelah waktu zaman Covid, orang semua merasa ketakutan, mulai berdoa sungguh-sungguh dan dengan penuh merendahkan diri. Selesai Covid, mulai lagi flexing, mulai lagi hamba Tuhan dengan hamba Tuhan berbicara tentang pelayanannya yang besar, pelayanannya yang luar biasa, ya, fasilitasnya yang luar biasa, ya, jam tayangnya yang luar biasa. Tidak perlu, biarlah Tuhan yang tahu di mana kita melayani, apa yang sudah kita lakukan, dan apa yang kita doakan. Walaupun kita berdoa tidak dilihat orang, tetapi kita mendoakan orang lain, yang penting sekecil apapun tercatat di surga. Kita lihat pemungut cukai ini, dia tidak mengatakan 2 kalimat, hanya 1 kalimat saja. Dia memukul
dirinya, memukul dadanya, dan dia berkata, "Ya Tuhan, ampunilah aku manusia yang berdosa ini." Maka Yesus berkata, orang ini pulang dengan dibenarkan. Tetapi orang dari Farisi itu tidak dibenarkan, karena dia sudah memuji dirinya sendiri, mencuri kemuliaan Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu sudah banyak melayani Tuhan. Kita semua sudah banyak mungkin memberitakan firman Tuhan. Kita tinggal lihat buahnya saja. Kalau ada orang yang berhasil, ada orang yang diselamatkan karena doa kita, itu suatu hal yang membanggakan kita di dalam Tuhan. Biarlah itu tercatat di surga. Dan pernah ketika Yesus mengutus murid-muridnya sepasang-sepasang, dan ketika mereka pulang buat laporan, "Guru, roh-roh jahat semua tunduk kepada kami ketika kami mengusirnya." Dan Yesus mengatakan, "Janganlah bersuka cita karena roh jahat itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga." Itu yang kita kejar Bapak Ibu. Semegah apapun pelayanan kita, semegah apapun pemberian kita, kalau kita pamer-pamerkan dan orang sudah mengucapkan dan memuji kita, bukan Tuhan yang memuji kita, nggak ada tercatat di surga. Karena itu, marilah kita, ketika kita berbuat sesuatu, ada waktunya kita bersaksi. Nah, ini masalah bersaksi ya. Masalah bersaksi, ada waktunya kita bersaksi untuk kemuliaan Tuhan, dan bedakan bersaksi untuk memuliakan diri sendiri. Sama seperti Pak Johannes, saya ingat itu. Kalau Pak Johannes, saya yakin itu bersaksi untuk memancing orang untuk melakukan, walaupun itu perkara kecil, tetapi bisa membangkitkan semangat bagi orang-orang, bahkan hamba-hamba Tuhan yang besar, akhirnya tidak menyombongkan diri gitu. Saya masih ingat sampai sekarang, dan saya tidak bisa melakukan hal itu. Pak Johannes bersaksi, kebetulan Pak Johannes ada di sini, bersaksi bahwa beliau berdoa, Tuhan, karena beliau waktu mau ke gereja melihat orang-orang sakit atau orang-orang tua ya. Orang-orang tua Pak Johannes ya. Orang-orang sakit ya. Tunanetra. Tunanetra, orang-orang tunanetra mau ke gereja nggak ada yang nganterin. Jadi datang Pak Johannes berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, berikanlah saya pengangkutan untuk membawa orang-orang yang ini untuk datang untuk ke gereja," gitu. Nah, ini beda, ini bukan pamer, tetapi kesaksian yang menggantikan khotbah. Tetapi kalau bedakan dengan kesaksian seperti orang Farisi ini, yang membanggakan dirinya, yang memuliakan dirinya, itu namanya flexing. Kalau mau melakukan seperti orang Farisi ini, mungkin banyak orang bisa. Orang pemungut cukai ini juga bisa membuat seperti itu dengan uangnya. Tetapi apa gunanya dia mau bersaing dengan orang Farisi? Karena dia datang ke bait Allah untuk apa? Merendahkan diri, untuk mengaku dosa, supaya dia diselamatkan oleh Tuhan. Jadi kalau kita bersaksi memang tujuan kita untuk kemuliaan Tuhan. Saya sendiri terbangun waktu itu. Kalau saya bisa seperti itu. Banyak orang di jalan-jalan yang hari minggunya hari minggunya itu harus berjualan dan tidak ke gereja. Tapi karena saya tidak punya mobil, saya tidak bisa mengangkut mereka ke gereja gitu. Nah, kalau saya bisa berdoa seperti itu, kemudian memberikan, misalnya saya tanya kepada yang di kaki lima itu, "Kamu dapat berapa satu hari?" Kalau hari Minggu 100.000. Nah, kalau Tuhan karuniakan kepada saya bisa
dapat satu mobil misalnya 6 orang, supirnya 6 orang, dan saya memiliki 600.000. Ketika pulang gereja saya berikan kepada mereka 600.000 supaya mereka bisa ke gereja. Nah itu kan membangun namanya, bukan pamer, bukan flexing. Jadi kita harus bisa bedakan flexing dengan pelayanan. Jadi marilah kita sendiri tahu, kita sebenarnya memiliki nurani, dan firman Tuhan yang menjadi cermin bagi kita, mana sebenarnya flexing, mana sebenarnya pelayanan. Kalau sesuatu yang terus kita tonjolkan, kita agung-agungkan, saya lebih dari orang lain, saya lebih daripada ini, saya lebih daripada ini, baru kenapa bukan saya? Kan saya yang lebih ini, saya lebih itu, saya lebih ini gitu. Nah itu. Kemudian kalau kita berkumpul, kita menceritakan saya baru beli ya, ini yang baru, ini yang baru, ini. Nah itu flexing benar-benar. Biarlah orang yang datang memuji kita. Ketika datang ke rumah, orang yang mengenal rumah kita, kalau rumah kita seperti istana, ya perlu kita ceritakan rumah kita seperti istana. Ketika orang sudah mengatakan, "Wih, rumah Bapak seperti istana ya," itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhanlah yang dimuliakan. "Wih, gereja Bapak udah luar biasa ya," itu semua karena Tuhan. Jadi bukan seperti orang Farisi ini. Jadi kita waspada, jangan sampai nanti di surga jong gitu. Kita masuk ke surga. Jadi ada juga dikatakan nanti yang masuk ke surga itu gosong, seperti yang dipungut dari api. Itulah yang saya tafsirkan, itu orang yang masuk surga tapi tidak mendapatkan mahkota. Dia percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia melayani. Tapi ketika pembagian mahkota, dia tidak dapat mahkota. Kenapa? Karena semua pujian sudah dilakukan oleh manusia kepadanya selama dia pelayanan. Dan dia sendiri yang mempopularitaskan dirinya. Itulah flexing. Saya sudah ini, saya sudah menyumbang gereja ini, saya sudah memberikan ini, saya sudah membantu ini, saya sudah ini. Datang orang katakan, "Luar biasa, hebat Pak Pendeta, hebat Ibu Pendeta," semuanya dikatakan orang hebat. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya di bumi ini, tidak ada lagi di surga." Hati-hati, waspada dengan flexing rohani Bapak Ibu. Ya. Biarlah kita merendahkan diri. Sebesar apapun berkat yang Tuhan berikan, tetap kita merendahkan diri. Semuanya karena anugerah Tuhan, semua karena pemberian Tuhan. Kita bisa melayani Tuhan dalam karunia talenta juga karena pemberian Tuhan. Kalau Tuhan nggak memberikan talenta, memang bisa kita melayani Tuhan? Kan nggak bisa. Jadi biarlah dalam setiap pelayanan kita Tuhan yang dimuliakan. Jangan kita ikut-ikutan orang duniawi yang selalu memamerkan, ya, karena suaminya pejabat, wow, kayaknya nggak pede rasanya kalau nggak memposting harga-harga. Sampai istri saya juga kadang-kadang ikut-ikutan gitu. "Bapak nggak pernah beliin tas saya seperti tas orang itu," katanya. Sekarang saya bilang sama istri saya bilang, "Ma, waktu saya kenal dengan Mama sampai sekarang, saya nggak pernah tertarik melihat tas. Saya nggak pernah tertarik melihat tas. Mau bagaimanapun cantiknya tas orang, saya tidak pernah melihat tas. Atau nggak tahu apakah saya hanya saya laki-laki yang tidak memperhatikan tas perempuan," saya bilang. "Ya tapi orang tasnya yang harga mahal, yang begini. Sekali lagi saya katakan, ketika saya memilih Mama jadi istri saya melihat diri Mama apa adanya. Saya nggak pernah tertarik karena
saya menjadikan mama istri saya karena tas mama, enggak ada. Fasilitas tidak. Mau mama pamerkan pun mobil apa saja, tidak. Orangnya. Maka istri saya jadinya bertobat dan menerima apa adanya gitu. Justru saya bilang, saya lebih takut kalau mama itu punya tas mahal. Loh kenapa? Kan justru bapak bangga. Tidak. Justru yang diincar oleh begal sekarang ini adalah ketika mama kemana-mana, ketika berjalan, ketika naik sepeda motor, justru orang yang pakai tas-tas mahal itu yang diincar. Saya yang ketakutan. Saya bilang gitu. Ya biar kita apa adanya gitu. Ya yang berharga itu adalah Roma pasal 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup. Itulah yang berkenan kepada Allah. Bukan fasilitas yang mau kita pamerkan, tapi persembahkanlah tubuhmu. Jadi demikianlah Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi apapun yang Tuhan anugerahkan kepada kita, jangan dipamerkan. Jangan berpura-pura merendahkan diri, tetapi toh juga memamerkan. Baik itu prestasi kita, prestasi anak kita, prestasi pelayanan kita, prestasi apapun itu, mari kita mengendalikan diri. Mari kita menguasai diri agar kita di surga nanti tidak zonk, tetapi kita ada upah yang tercatat di surga. Jangan sampai kita kehilangan upah kita, mahkota kita. Seperti firman Tuhan tadi katakan, kalau kamu sudah dipuji orang di dunia ini, maka kamu sudah mendapat upahnya di dunia ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada saat malam hari ini dalam tubuh Kristus ilahi. Kami menyadari kami manusia yang berdosa di hadapan-Mu Tuhan, seperti pemungut cukai ini Tuhan. Pemungut cukai ini dosa yang kelihatan Tuhan di mata masyarakat. Tapi seringkali kami bisa menyimpan dosa-dosa kami dan tidak terlihat. Tapi kebenarannya adalah bahwa kami semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Makanya Engkau Yesus datang menebus dosa-dosa kami untuk mengembalikan kami dalam kekudusan yang semula Tuhan. Biarlah penyempurnaan kekudusan itu terjadi dalam kehidupan kami ketika kami merendahkan diri seperti pemungut cukai ini Tuhan. Pemulihan itu tidak akan terjadi kepada orang yang flexing, orang yang memamerkan semua kelebihan-kelebihannya, maka Tuhan tidak akan bekerja. Tapi kami mohon Bapa, ajar kami untuk merendahkan diri. Apapun yang sudah kami lakukan, apapun prestasi yang sudah kami lakukan, biarlah hanya Tuhan yang tahu dan Tuhan yang dimuliakan melalui pelayanan, melalui pekerjaan kami, sehingga nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan, dan kami tidak kehilangan upah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa di atas semuanya itu Engkaulah yang mengaruniakan semuanya itu, bukan karena kekuatan kami, tapi karena anugerah Allah yang terjadi di dalam kehidupan kami, baik dalam talenta, dalam karunia, dalam fasilitas yang Kau berikan kepada kami. Itu semua karena pemberian Tuhan melalui pekerjaan dan pelayanan yang kami lakukan Tuhan. Kami bersyukur jika Engkau memberikan semuanya itu, dan biarlah itu kami dapat pergunakan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah kami dapat mewaspadai, mengendalikan diri kami untuk tidak terlibat dalam flexing, pamer secara rohani dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami, berkati tubuh Kristus ilahi ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali kepada Ibu Elester. Tuhan berkati. Ya, terima kasih ya buat Pak Derikson ya. Flexing rohani ya, flexing rohani ini. Ya betul ya, jangan kita pamer rohani ya. Jadi biarlah rohaninya yang diberitakan, yang ditinggikan ya.
membawa orang untuk pertobatan, tapi bukannya tadi katakan pamer. Ini aku, ini segala, ini itu, bukan itu. Betul yang tadi Firman katakan ya. Semuanya itu Tuhan yang menyediakan, tapi kembalikan lagi yang tadi katakan persembahkanlah tubuhmu itu yang sempurna ya. Yang kedua memang betul juga ya katakan memberikan itu memang tidak ada satupun yang tahu ya. Tanganmu yang memberi, tangan kirimu jangan sampai apa tahu ya. Nah di sini biarlah hanya Tuhan yang tahu. Nah kenapa yang tadi katakan harus flexing ini karena sering kemablasan betul nggak? Kesaksian akhirnya jadi cerita sendiri betul ya. Mungkin kayaknya tanpa disadari ya. Tapi di sini justru diingatkan lagi oleh Pak Derikson untuk waspada. Kenapa? Kalau sampai kita sudah banyak pujian dari dunia, nama kita juga nggak tercatat di surga. Kata Tuhan sudah cukup banyak dipuji orang. Jadi justru biarlah Tuhan yang memuji kita. Amin ya. Luar biasa nih firman-Nya. Ya, flexing rohani ini. Ya jangan sampai kita pamer apapun juga, tapi bagaimana kita untuk menarik orang-orang sebanyak mungkin untuk mempertobatkan. Luar biasa ya di sini. Jadi seperti ini sering kali kan orang kalau udah paling hebat, paling benar ini udah istilahnya rasanya yaitu dia yang paling hebat, yang benar. Padahal yang membenarkan itu kan Tuhan, betul nggak ya? Jadi firman juga kembali lagi kepada kita juga. Nah di sini, jadi demikian juga jadi kita juga dituntut untuk kembali kepada rohani firman-Nya yang harus kita sampaikan. Entah itu lembut, entah itu keras, tapi mari saat ini luruskan jalan Tuhan karena itu yang Tuhan kehendaki seperti tadi Pak Derikson memberikan ayatnya ya di Matius di Lukas 18 9 sampai 14 dan di Matius 6 ayat 2 sampai 4 kemudian Roma 12 ayat 1. Nanti saudara bisa renungkan kembali ya di sini untuk flexing rohani bagaimana ya apakah kita pamer apa tidak. Nah di sini kalau pamer itu seperti apa sih ya? Promosi betul nggak Pak? Cari promosi ya. Cari promosi ya. Nah ini bahaya sekali. Biarlah kita dinilai oleh Tuhan aja ya segala sesuatunya. Maka kalau Tuhan yang menilai itu udah sempurna. Tapi kalau dinilai manusia hebat belum tentu di mata Tuhan hebat. Betul tadi Pak Derikson ya. Jangan sampai kita dipuji-puji tapi namamu tidak tercatat di surga. Nah itu yang repot ya. Jadi kembali saya diberkati oleh firman ini juga. Jadi untuk menyadari diri, untuk memeriksa diri. Karena pamer ini juga bahaya sekali. Kadang-kadang pamer ini juga rasanya memang semuanya gitu udah dimiliki dan belum memiliki kata Tuhan ya. Yang memiliki itu apa? Batinnya kita yang dalam ya, yang harus dimiliki ya. Apakah kita melakukan kehendak Tuhan apa tidak? Nah, ini kalau kita melakukan kehendak Tuhan, itulah kita ya mau menundukkan diri, tidak pamer seperti tadi katakan apa? Yang bea cukai ini ya, yang satu membanggakan sudah puasa, ya sudah bayar perpuluhan, ya wah bla 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 bla. Tapi orang yang bea cukai ini, aku orang yang berdosa ini. Nah di sini seringkali hamba Tuhan ini suka membenarkan, tapi lebih baik kita ngoreksi. Ya Tuhan, aku ini belum sempurna. Aku ini Tuhan belum mampu. Ampuni sekiranya ada pelanggaran. Nah ini yang Tuhan mau, sehingga biarlah Tuhan yang meluruskan. Ya ini luar biasa untuk Pak Derikson ya firmannya ya. Sederhana tapi ini dalam sekali. Ini luar biasa ayat-ayatnya udah mantep ya. Jadi pas terjawab dan kesaksian tadi isi Bapak ya. Tas. Memang laki-laki nggak terlibat dengan tas ya, hanya wanita. Bapak bukan naksir tasnya, naksir orangnya. Tapi namanya istri ya. Ya tas orang pengen juga gitu. Saya juga sama gitu Pak. Punya tas satu pengen dua gitu. Itu perempuan Pak. Ya, nah ini. Tapi sekarang laki-laki juga udah mulai megang tas yang serempak gitu kan ya, sudah ada gitu. Nah itulah, jadi tantangan selalu ada di dunia ini. Puji Tuhan firman ini menjadi berkat Bapak Ibu ya. Tuhan memberkati ya untuk Pak Derikson. Saya minta untuk Ibu Adeline, angkat satu pujian ya. Mana Ibu Adeline nih? Ya Ibu. Ya, angkat satu pujian. Nanti saya minta doa syafaat. Saya minta Ibu Susan. Bu Susan, bisa ya doa syafaat? Mana nih Bu Susan? Bu Susan? Nih, Bu Susan. Ya, Bu, tapi saya nggak buka Oh ini iya, nggak ya. apa-apa. Jangan dibuka, nggak apa-apa. Oke, silakan Bu Adeline angkat satu pujian.
Ya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkati lewat firman yang baru ditaburkan buat setiap kita. Kita masuk dalam doa syafaat angkat pujian. Sekali Yesus tetap Yesus. Kita mau angkat pujian ini dalam segala perkara apapun, dalam kelebihan atau kekurangan, dalam sakit maupun sehat, tetap Yesus yang kita percayai, yang kita sembah. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Silakan bagi yang bertugas di Susan pimpin kita dalam doa syafaat. Tuhan Yesus berkati. Baik. Ya ramarala shanda sikiara marala shanda ya ramarala shanda Korea marala shanda sikiara marala shanda. Puji syukur hanya kepadamu Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang Engkau berikan buat kami Tuhan. Engkau peringatkan kami melalui firman dari Bapak Derikson ini Tuhan, biarlah Tuhan kami boleh mendapatkan penerangan akan kasih-Mu Tuhan, bahwa kami ada di hadapan-Mu apa adanya kami Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk teguran-teguran-Mu. Apapun yang Engkau tegur bagi kami itu adalah karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Agar kami jangan sampai membangga-banggakan diri kami kalau kami boleh melakukan ini dan itu. Semuanya itu adalah pemberian daripadamu. Semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang masih Engkau berikan buat kami. Terima kasih Bapa, Engkau begitu mengasihi kami. Walaupun dengan kesederhanaan, walaupun dengan apa adanya kami, Engkau tetap memelihara, Engkau tetap menerima kami Bapa. Apapun pribadi kami di hadapan-Mu, asalkan kami mau datang dengan kerendahan hati, mau datang dengan sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Jangan mau membangga-banggakan diri kami, jangan mau menyombongkan diri kami, tetapi kami datang kepadamu, kami mengucap syukur, kami masih diberi kesempatan oleh-Mu Tuhan, untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami sungguh mengucap syukur Bapa. Terima kasih Tuhan untuk teguran-Mu Bapa. Engkau memberkati hamba-Mu Pak Derikson dengan pelayanannya kemanapun Tuhan mau pakai hamba-Mu ini. Tuhan tambahkan hikmat dan pewahyuan bagi hamba-Mu agar dia boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan pakai hamba-Mu ini Tuhan. Berkati keluarganya, berkati seluruh pelayanannya kemanapun Tuhan mau pakai dalam pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Dan berkati setiap langkah kehidupannya Tuhan. Memberkati setiap apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan Bapak Derikson. Terima kasih juga untuk hamba-Mu Ibu Elia yang Kau pakai luar biasa Tuhan. Apapun yang Kau berikan kepada Ibu Elia, biar dia semakin indah di hadapan-Mu. Hikmat dan pewahyuan Engkau tambahkan, biar dia boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan mau pakai hamba-Mu dalam pelayanannya.
kepercayaanmu untuk memberitakan firman-Mu melalui Zoom ini Tuhan, biar semakin banyak orang yang boleh dilawat oleh-Mu Tuhan melalui firman-firman yang disampaikan, melalui pelayanan hamba-Mu ini kemanapun Tuhan pakai, biar Ibu Elia semakin menjadi kebanggaan daripada-Mu untuk hamba-Mu ini, semakin dia menjadi berkat atas apa yang sudah Engkau berikan, menjadi berkat buat banyak orang, banyak jiwa yang boleh dimenangkan datang kepadamu, dimenangkan akan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau juga pakai hamba-Mu dengan kesederhanaannya, dengan apa adanya. Tuhan memberkati suaminya, Pak Kimto, memberkati juga anaknya yang luar biasa, Michael, Tuhan, dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya. Tuhan berikan dia, bukakan Tuhan hikmat yang daripada-Mu semakin banyak, dia boleh menjadi berkat untuk melayani Engkau dan juga memberkati calonnya. Semuanya ini adalah berkat Engkau mengasihi hamba-Mu yang begitu mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu, dan Engkau juga memberkati hamba-hamba-Mu yang boleh hadir pada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati Bapak Anwal, dan juga memberkati Pak Joni, memberkati Bu Ripka, memberkati, dan kami juga berdoa untuk Ibu Retno yang saat ini masih dalam proses kesehatan. Kami hanya berserah kepadamu Tuhan, apapun yang dia sekarang ini, dalam keadaan apapun Tuhan, kami belas kasihan-Mu bagi hamba-Mu ini. Kami serahkan Ibu Retno Trenggono juga ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Berkati juga Ripka yang Kau pakai sebagai alat-Mu untuk menjadi berkat buat keluarga daripada Ibu Retno. Memberkati setiap pelayanannya, memberi dia kesehatan, kekuatan selalu. Terima kasih Bapak. Memberkati juga Ibu Siska, dan memberkati Ibu Winda, memberkati setiap mereka yang ada yang hadir pada saat ini, juga Pak Yosef Eko dan semua yang hadir di tempat ini. Tuhan memberkati Tuhan. Setiap langkah kehidupan mereka boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan mau pakai. Terima kasih Bapak, kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi berkat buat kami dan boleh kami renungkan, kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk kami jangan berlaku seperti apa yang dilakukan oleh orang yang flexing dalam menghadapi Tuhan, orang-orang, mungkin kita di hadapan orang-orang lain yang belum mengenal Engkau. Biarlah kita semakin rendah di hadapan manusia Tuhan, tetapi semakin indah di hadapan-Mu. Itulah kerinduan kami. Kami sungguh mengucap syukur kesempatan yang masih Tuhan berikan buat kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Memberkati bangsa dan negara kami Indonesia, memberkati para pemimpin kami saat ini Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, biarlah untuk kemuliaan nama-Mu saja, dan beri roh takut akan Tuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Terima kasih Bapa di surga, dan berkati pelayanan Ibu Elia selanjutnya dimanapun yang Tuhan akan mau tempatkan hamba-Mu ini. Biar semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami ini hanya ke dalam tangan-Mu, dan memberkati pelayanan-pelayanan selanjutnya buat Ibu Elia, biar dia semakin indah di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Mari kita angkat dua tangannya, kita terima berkat, nanti baru kita sharingkan firman-Nya. Terima kasih, mari kita angkat kedua tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat kekuatan ilahi, berkat api Roh Kudus yang menyala-nyala. Biarlah engkau terus menyala-nyala sampai Tuhan menjemput di awan-awan yang kedua kali. Mari saudara yang percaya kita katakan, amin. Amin. Berkati. Amin. Shalom ya. Oke, nanti kita saringkan ya.